Cerita Malin Kundang, siapa sih yang nggak tahu? Kayaknya udah jadi dongeng pengantar tidur kita dari kecil ya. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau cerita ini sebetulnya bukan cuma tentang satu orang anak durhaka, tapi tentang kita semua? Oke, kita mulai dari sini ya. Ada sebuah pertanyaan yang, dalam banget. Apa sih artinya lupa pada asal di zaman serba modern kayak sekarang? Nah, pertanyaan inilah yang akan coba kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum kita kupas lebih jauh pertanyaan tadi, yuk kita refresh ingatan kita sebentar soal legenda Malin Kundang ini. Biar kita semua di halaman yang sama gitu. Jadi perjalanannya tuh tragis banget ya. Mulai dari anak desa miskin yang pengen merantau cari nasib. Terus bertahun-tahun kemudian, wah dia sukses besar. Jadi saudagar super kaya. Tapi pas pulang, dia datang dengan kesombongan yang luar biasa. Sampai-sampai malu sama ibunya sendiri. Dan akhirnya kita semua tahu dia dikutuk jadi batu. Tapi gini, ini yang paling penting nih. Kutukan jadi batu itu cuma akibatnya. Proses pembusukannya, proses hatinya yang membatu, itu udah terjadi jauh sebelumnya. Yaitu saat dia mulai menolak siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Justru disitulah inti tragedinya. Dan disinilah kita masuk ke jantung pembahasan kita hari ini. Gimana kalau tragedi Malin ini sebetulnya sebuah alegori, sebuah cermin raksasa buat sebuah bangsa? Yuk kita bedah ide ini lebih dalam. Coba kita lihat, gimana sih cerita kuno ini kok bisa jadi relevan banget buat ngelihat krisis identitas yang mungkin loh ya, dialami sebuah bangsa di zaman sekarang. Konsep kuncinya itu ini, bangsa Malin Kundang itu adalah sebuah masyarakat yang, sibuk banget bangun kapal megah, teknologi canggih, gedung-gedung tinggi, kemewahan di mana-mana. Tapi mereka lupa sama ibu yang melahirkannya. Siapa ibunya? Ya tanah airnya. Budayanya, akarnya sendiri. Gejalanya apa aja? Nah, ini ada 4 tanda-tanda utamanya. Pertama, saat sebuah bangsa itu bangga banget niru budaya lain, tapi malu sama budayanya sendiri. Kedua, saat sukses itu cuma diukur dari duit, dari materi, bukan lagi dari karakter. Ketiga, ikatan sama tanah airnya sendiri mulai renggang demi untuk sesaat. Dan yang terakhir, dan ini ngeri sih, saat harga diri bangsa dibangun dari pujian orang luar, bukan dari kekuatan di dalam. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sampai kayak gitu? Apa sih yang bikin sebuah masyarakat pelan-pelan lupa sama dirinya sendiri? Penyebab pertama, ini akarnya dalam banget. Ini soal sejarah, soal luka lama yang ternyata efeknya masih terasa sampai sekarang, di cara kita mikir. Nah, kalimat ini kayaknya nangkep banget deh esensinya. Pola pikir yang asing selalu lebih baik, yang lokal selalu kurang. Ini tuh semacam, mentalitas inferioritas, sisa-sisa zaman kolonial dulu, yang tanpa sadar bikin kita ngerasa produk atau budaya kita sendiri itu nomor 2. Penyebab kedua, globalisasi yang tanpa filter. Jadi bayangin deh, ada tsunami informasi dan budaya dari seluruh dunia yang masuk deres banget. Kalau identitas lokal kita nggak kuat-kuat amat, ya bisa-bisa tenggelam kan? Terus yang ketiga, ini nyentil banget sih, sistem pendidikan kita. Sistem yang mungkin jago banget nyiapin kita buat kerja, buat pasar global. Tapi seringkali lupa ngasih fondasi yang kuat soal sejarah kita, nilai-nilai budaya kita, filosofi bangsa kita. Jadinya, kita didorong buat lari kenceng ke depan, tapi lupa nancepin akar ke belakang. Dan yang terakhir, ini juga penting. Ekonomi pasar. Saat semua diukur pakai untung rugi, nilai-nilai sosial kayak gotong royong, kekeluargaan, pelan-pelan kegeser sama kompetisi. Budaya akhirnya cuma jadi pajangan, cuma jadi komoditas, bukan lagi ruh atau jiwa dari bangsa itu sendiri. Oke, setelah kita lihat akar masalahnya, sekarang kita sampai di bagian akhir. Peringatan paling keras dari cerita ini. Dan ini bukan soal kutukan sihir, tapi sesuatu yang jauh lebih nyata. Bahaya kehilangan jati diri. Karena gini, kita semua ini sebenarnya ada di kapalnya Malin Kundang. Pelajaran dari cerita ini tuh bukan dongeng buat anak-anak. Ini adalah pilihan yang kita hadapi tiap hari sebagai individu, sebagai bangsa. Kita semua lagi berlayar di kapal kemajuan. Pertanyaannya, kita masih ingat nggak pelabuhan tempat kita berangkat? Jadi, kutukan yang sebenarnya itu bukan jadi batu secara fisik. Ada kutukan yang lebih bahaya, kutukan lupa diri.
Kenapa? Karena bangsa yang membatu itu bukan bangsa yang kaku badannya, tapi bangsa yang udah mati jiwanya. Nggak ada lagi kreativitasnya, nggak ada keberaniannya, kearifannya hilang, kosong. Jadi kita tutup paparan kali ini dengan sebuah tantangan, sebuah pertanyaan besar. Gimana caranya kita jadi bangsa yang kuat karena akarnya, bukan karena kita jago jadi fotokopian dunia luar? Ini bukan cuma buat direnungin, tapi mungkin sebuah tugas buat kita semua. Tugas buat menemukan jalan pulang. Bukan buat mundur ke masa lalu ya, tapi buat membangun masa depan yang benar-benar kokoh di atas fondasi diri kita sendiri.